Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pagi yang indah ini dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini dengan judul Kembali kepada ilmu leluhur. Kembali kepada ilmu leluhur kita selama ini memahami, yakni kembali kepada ilmu-ilmu orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh alim ulama, oleh para kiai, para ustadz, para sesepuh dan sebagainya. Maknanya yang selama ini kita pahami ilmu leluhur itu adalah bin ini, dari ini, bin ini, dari ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah ilmu leluhur yang selama ini kita pahami. Karena kita bangsa manusia, ya iktikadnya, keyakinannya, imannya, kepercayaannya ya kepada leluhurnya, ilmu-ilmu yang sudah ditinggalkannya. Pada kali ini kita mengkaji bukan dari sosok manusianya, dari ini, bin ini, bin ini, bin ini. Jadi kali ini kita menggali kembali ilmu leluhur, yakni dari atas, bukan dari manusia, tapi ilmu leluhur dari sang pencipta manusia itu sendiri. Karena kalau kita mengkaji dari bawah, kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk kita kembali kepada Allah, kesulitan kita rela ridho bahwa apapun yang terjadi saat ini itu sudah ketentuan-ketentuan Allah, dan kita tak akan pernah rela dan ridho bila kita masih bersanad-sanadkan makhluk. Karena ilmu leluhur itu, karena ilmu itu bukan milik makhluk. Karena hidup, kekuasaan, kehendak, ilmu itu hanya milik leluhur. Siapakah leluhurnya manusia? Leluhurnya manusia adalah bersanadkan uripe Allah. Itulah yang dimaksud ilmu leluhur di sini, yakni ilmu ketuhanan. Ilmu asal usul dari mana kita datang, dari ilmu. Jadi ilmu leluhur ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Jadi tidak membeda-bedakan agama ini, agama itu. Akan tetapi yang membuat manusia sama seluruhnya karena dihidupi oleh sang pencipta.
diperankan oleh Sang Pencipta, dikuasai oleh Sang Pencipta. Sedangkan makhluk, sedangkan diri kita hanyalah diperankan, bukan sebagai peran, tapi hanya diperankan ibarat baju. Kita hanya dipakai sebagai pakaian yang punya baju, sedang baju tidak berimbas apapun dengan apa yang dikerjakan oleh sang pemilik baju. Inilah ilmu leluhur yang kami maksud. Jadi belajarnya langsung dari Allah, belajarnya langsung dari atas, belajarnya langsung dari ilmu langit, mengunduh banyu langit, agar supaya apa? Agar ma'ul hayat selalu menghiasi kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya kita kembali lagi kepada ilmu leluhur kita? Siapakah leluhur kita? Leluhur yang kita sucikan, leluhur yang kita muliakan, bukan bin ini, bin itu, bin ini, bin itu, bukan makhluk. Tapi yang punya ilmu itu adalah hayatullah, uripi Allah. Itulah leluhur kita. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, leluhurnya ya sama, ahad, yakni uripe. Kita kaji hanya Allah. Jadi bagi Anda yang sudah jenuh menyimak atau mengikuti kajian paparan uripe Allah yang dibahas hanya itu saja, yang memang yang dibahasanya Allah, ya kembalinya ya pasti kepada Allah, tidak kembali kepada yang lainnya. Dan kalau Anda sudah jenuh, ya simaklah paparan-paparan yang urusan-urusan yang selain Allah, yang membuat hati jenengan senang. Tapi di paparan uripe Allah ini, karena yang dibahas hanyalah ketuhanan, ya pasti apapun yang diceritakan ya kembali kepada leluhur yang sendiri, leluhurnya seluruh bangsa manusia. Sang pencipta adanya bangsa manusia, sang mewujudkan yang mewujudkan manusia, yang menghidupkan manusia. Itulah hakikat ilmu leluhur yang harus kita cari dan yang harus kita kembali kepada leluhur itu sendiri, Sang Maha Suci. Bila di dalam hati kita masih manusianya yang terwujud, masih manusianya yang merasa hidup, masih manusianya yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini di dalam dunia ini, maka selamanya kita takkan pernah bisa pulang kepada ilmu leluhur kita. Karena kita selama ini hanya mengabdi, menyembah, mengagung-agungkan, memberhala-halakan keagungan ilmu-ilmu yang baru. Ilmunya manusia, ibadahnya manusia, sholatnya manusia, ilmu agamanya manusia, semuanya serba baru. Itu yang kita agung-agungkan selama ini. Kita salah mengabdi, salah mengagungkan, salah memuliakan, salah mensucikan, sehingga kita tidak terasa di dalam dada kita hanya mensucikan, mengagungkan, memuliakan diri kita sendiri. Sedangkan ilmu leluhurnya dibuang, asal usulnya dibuang, penciptanya digoibkan. Jadi penciptanya kalah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk sudah berubah menjadi sang kholik. Di mana? Di dalam dada setiap manusia. Karena manusianya menjadi Tuhan, ya selamanya cari-cari Tuhan. Karena manusia yang menjadi Tuhan, ya selamanya tak akan mendapat keridhaan Tuhan. Karena manusianya selama ini telah menjadi Tuhan, maka tak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan merasakan kedamaian, tidak akan merasakan bersyukur di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya telah jadi Tuhan, sedangkan Tuhannya ditiadakan, Tuhannya digoibkan, Tuhannya tidak berlakukan selama ini, karena manusianya hanya cenderung fokus dengan ilmu-ilmu hawa nafsunya sendiri. Apa manusia itu fokus dengan ilmu hawa nafsunya? Wujud
sudah diakui sebagai perwujudan manusia di dalam hatinya. Hidup sudah diakui bahwa hidup ini hidup manusiaku. Ilmu sudah kita akui bahwa semua yang ada, yang kurai ini hanyalah ilmuku. Beda ilmuku dengan ilmu orang lain. Ilmuku lebih tinggi dari orang lain. Inilah karena kita menyembah, mengabdi, memberhalakan diri kita sendiri. Dijadikan Tuhan yang mana diri kita telah menyerupai Allah di dalam hati kita. Kita selama ini mestinya sebagai makhluk, tapi kita di dalam hati kita selama ini berkedudukan sebagai sang pencipta, bisa menciptakan melihat ke sana kemari, bisa menciptakan mendengar ke sana kemari, bisa berjalan ke sana kemari, bisa kerja, bisa duduk, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke wihara, bisa ke pura. Semuanya serba ciptaan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita telah jauh dari ilmu leluhur kita, telah jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah merampas kerajaan Allah, merampas kekuasaan Allah, sehingga sang pencipta dikira besok adanya ketika manusia sudah di dalam surga, yakni menyaksikan Tuhannya. Kalau Tuhannya hanya besok yang ada, kalau Tuhannya sekarang goib, tidak ada, berarti kan secara tidak langsung, secara langsung juga di dalam hati kita yang jadi Allah, kita yang jadi Tuhan, kita yang jadi penentu atas segala keadaan-keadaan yang ada di dalam hati kita. Baik itu senang, baik itu penderitaan, kesedihan, seolah-olah semua ciptaan kita. Inilah kita yang selama ini ternyata jadi sang pencipta, maka dari itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena diri kita selama ini sudah ngaku-ngaku jadi Tuhannya hidup, jadi Tuhannya badan, jadi Tuhannya apapun yang kita lakukan, tapi kita selama ini tidak sadar. Maka dari itu ada ilmu kesadaran, ilmu pernafasan, ilmu nafas dan sebagainya. Itu guna untuk manusia agar tidak duduk nyantai di dalam apa yang telah diraihnya, agar tidak lengah untuk selalu berangkat hijrah kepada sang pencipta, mencari ilmunya leluhur. Jadi ilmu apapun yang ada di dunia ini, ilmu apapun yang dimiliki oleh manusia ini, semuanya tak ada gunanya, alias jadi fitnah manusianya saja. Ilmunya membuat manusianya sombong, ilmunya manusianya membuat manusianya merasa tinggi, ilmu manusianya membuat manusia bisa merendah-rendahkan orang lain. Ilmu manusianya akhirnya mengkafir-kafirkan orang lain. Ilmunya sehingga merasa tinggi manusianya daripada orang lain. Inilah ilmu yang baru, ilmunya hawa nafsu, yang mana selalu menyesatkan manusia itu sendiri, yang mana ilmu itu akan menjadi fitnah dan fitnah setiap saat dan setiap waktu. Jadi manusianya ibaratkan sayap-sayap ketuhanannya, sayap-sayap menuju Tuhannya telah dipatah-patahkan sendiri. Sehingga manusianya tidak bisa terbang lagi kepada Tuhannya. Sehingga bidadari tak bisa naik lagi ke kayangan. Kenapa? Karena manusianya sudah merasa tenang, merasa senang tinggal di dunia ini. Dan manusia tidak memikirkan akhiratnya. Apa akhiratnya itu? Kematiannya. Manusia tidak memikirkan kematiannya, padahal kematian itu pasti datangnya. Manusia hanya memikirkan yang halusinasi saja, memikirkan kekayaan, memikirkan dunia, memikirkan wanita, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menjadi fitnah-fitnah manusia di dalam hatinya, yang selalu dipuja-puja di dalam hatinya. Ya, termasuk saya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus kembali kepada ilmu leluhur. Siapakah leluhur yang sejati-jatinya leluhur? Ya hidup yang menghidupi manusia. Disitulah letak ilmu leluhur. Jadi apa ilmu leluhur yang harus kita cari? Maknanya dicari di sini, kita lepaskan lagi apa-apa yang bukan milik kita. Bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tak bisa bersiapa-siapa. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan dulu, kini agenda yang Tuhan. Kalau kita bisa memaknai, mendalami, memahami lagu yang barusan didendangkan, maka kita akan sadar, oh ternyata inilah hakikat sejatinya ilmu leluhur, yakni kembali kepada Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya hanyalah makhluk, bila manusia sudah tegak berdiri di dalam kemakhlukannya, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan yang menguasai makhluknya. Jadi disitulah letaknya kedamaian, disitulah letaknya kebahagiaan, disitulah letaknya surga di dalam menyaksikan Sang Pencipta, menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah ilmu leluhur itu, yakni apa yang dikembalikan ini wujud Abdul Halim, kembalikan. Tanpa wujudullah, wujud Abdul Halim tak ada. Tanpa ilmunya Allah, ilmu Halim tak ada. Tanpa kehendak Allah, kehendak Halim tak ada. Tanpa kuasa Allah, kuasa Halim tak ada. Tanpa hidupnya Allah, maka hidupnya Halim tak ada. Tanpa ilmunya Allah, maka ilmunya Halim tak ada gunanya. Tanpa penglihatan Allah, maka penglihatan Halim tak ada. Tanpa pendengaran Allah, maka pendengaran Halim tak akan ada. Dan tanpa kalamullah, maka Abdul Halim tak bisa berkata apa-apa. Inilah yang dimaksud ilmu leluhur. Kembalikanlah, lilahkan apa-apa yang selama ini kita akui sebagai milik kita, lilahkan, relakan, ridhokan. Itulah puncak-puncaknya kekayaan, puncak-puncaknya ilmu, puncak-puncaknya pengabdian, puncak-puncaknya bertuhan. Jadi manusia selama ini takut mengaku-ngaku hidupku Allah, takut manusia mengakui. Kenapa? Karena iblis dan setan di dalam hati kita selama ini menyeru kepada kita, jangan sekali-kali kau ngaku-ngaku bahwa hidup ini Allah lo ya, murtad. Kita tidak berani selama ini. Kenapa? Karena sudah didoktrin murtad. Bila manusianya sudah berani menyatakan, mengatakan, mendirikan bahwa hidup ini Allah, maka hancur dulu manusianya. Bila hancur manusianya lewat bimbingan-bimbingan baiat, maka hancur pula iblis dan setannya. Bila manusianya sudah hancur lebur, maka hancur pula jin, iblis, dajjal, ya'juj wa ma'juj, dan hancur pula fahsya wal munkar, dan hancur pula segala dosa-dosa, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, alias maksum, dijaga oleh Allah.
Kenapa? Karena kita sudah menjadi utusan-utusan Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi rasul-rasul Allah. Kenapa? Karena kita selama ini sudah menjadi pesuruh Allah. Apa? Ngikuti Allah. Perankan apa kita ini. Trimo ing pandum. Namun selama ini kan kita rela, kita ridho menjadi utusan setan, menjadi pesuruh setan, menjadi rasulnya setan, menjadi khalifahnya setan yang selalu memfitnah-fitnah Allah bahwa Allah gaib. Bila Allah gaib berarti kita sudah memfitnah Allah, tidak ada, yang ada hanya aku. Apakah itu iman kepada Tuhan? Apakah itu yang dikatakan kembali kepada Tuhan? Kita selama ini hanya kembali kepada kesombongan iblis, setan, dajjal, jin, Ya'juj wa Ma'juj saja di dalam dada kita yang selama ini sudah dimiliki oleh Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abraha dan sebagainya. Di dalam hatinya sama persis plek dengan hati kita selama ini. Yang mentiadakan Allah, yang ada hanyalah dirinya sendiri. Itulah fitnah-fitnahnya Dajjal. Maka dari itu untuk menghancurkan Dajjal setan ini, yakni ya harus menghancurkan manusianya. Karena manusia inilah cikal bakalnya adanya Dajjal. Karena manusia inilah cikal bakalnya ada fahsya wal munkar. Karena adanya manusia inilah cikal bakalnya iblis, setan, jin, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Coba Anda tidak ada. Coba kita tidak ada. Apakah itu semua ada? Hancur semua di dalam genggaman Sang Pencipta. Jadi yang mengadakan misteri-misteri alam-alam yang gaib yang selama ini kita pahami. Kenapa? Karena yang gaib ngaku wujud, maka misteri semua. Manusia yang gaib, manusianya yang tidak ada ngaku-ngaku ada, maka terjadilah alam misteri di dunia ini. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada la maujudan illallah, bila manusianya sudah kembali kepada la ilaha illallah, hancur manusianya, hancur pula alam misteri-misteri itu. Yang katanya ada alam kematian, alam siksa kubur, alam barzah, alam yang membuat manusia bersedih, hari kiamat, hari kehancuran, alam hisab, hari pertanggungjawaban, wadsiratul mustaqim, surga neraka, semuanya akan hancur. Yang ada hanyalah wajhullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inilah agar kita tidak dikatakan orang musyrik, orang ingkar kepada Tuhannya, maka satukanlah wajahmu. Bahwa maknanya akuilah di dalam dadamu bahwa adanya wajahku ini, bahwa adanya wujudku ini karena wujudullah. Itulah ilmu leluhur. Ilmunya siapa? Ilmunya seluruh manusia. Karena seluruh manusia adanya ya dari kegaiban kembali kepada kegaiban. Jadi ini wajah tu wajah, sesungguhnya kewujudanku, wajahku ini ya wajahnya Allah. Bila dirimu sudah dibimbing dalam bimbingan-bimbingan baiat, maka akan menemukan itu. Silahkan dilatih, diaplikasikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah puncak kedamaian, kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia,
Wahai jiwa-jiwa yang makmur, wahai jiwa-jiwa yang kaya, bagaimanakah caranya agar kita bebas hutang, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala fahsya wal munkar, agar hati kita damai, tidak punya hutang lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah segala urusanmu, bahkan pulangkanlah hidup dan badanmu, bahwa hidup dan badanmu dan segala urusanmu dan hutang-hutangmu itu hanya milik Allah yang memerankan panggung sandiwaramu selama ini. Nah, bila kita sudah kembalikan semuanya dengan rela dan ridho, apakah kita tidak bahagia bila kita hanya selalu bersama Allah? Apakah kita tidak damai bila hanya Allah yang menjaga, hanya Allah yang memelihara kita? Itulah tempat kedamaian, kebahagiaan, dan selalu di dalam kemakmuran di kehidupannya. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah ilmu leluhur yang harus kita kembali. Agama apapun Anda, apapun nama sesebutan Tuhan Anda, baik itu Allah, Romo, Bapa, Sang Yang Widi, Gusti dan sebagainya. Itu semua kata gantinya urip. Bila kita tidak dihidupi oleh Allah, maka kita tak akan pernah tahu nama-nama itu. Maka kembalikanlah semua nama itu ya kepada nama Allah. Kemudian nama Allah dikembalikan kepada uripe Allah. Tanpa uripe Allah tak akan ada bergelar nama Allah, tak akan ada bergelar nama Allah, Gusti, Romo dan sebagainya. Itulah ilmu leluhur yang mana kita harus kembali. Mudah bukan? Gampang bukan? Tidak repot-repot cari di luar sana bukan? Karena semuanya sudah ada di dalam setiap diri manusia. Karena manusia inilah hakikat kitab-kitab sucinya Allah. Maka sucikanlah Allah di dalam dadamu. Jangan kau yang merasa suci di dalamnya, agar kita tidak jadi Fir'aun, jadi Namrud dan sebagainya. Karena bila sudah dikembalikan dengan rela dan itu, maka yang ada hanya sucinya Allah. Maka bila ada sucinya Allah, fahsya wal munkar, iblis, setan, dajjal sudah tak bisa memfitnah manusia lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, manusianya sudah tidak ada. Apa yang mau difitnah? Karena rajanya dajjal, rajanya iblis, rajanya manusia, rajanya setan, rajanya jin, rajanya Ya'juj wa Ma'juj, rajanya fahsya wal munkar, rajanya keburukan itu adalah ketika manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Ketika manusianya masih merasa lebih hidup di dalam hatinya manusia daripada hidup Tuhannya. Bila manusianya merasa lebih berkuasa atas diri manusianya daripada manusianya dikuasai Tuhannya, disitulah raja-rajanya keburukan, fahsya wal munkar. Sebenarnya bukan setan yang buruk, bukan iblis yang buruk, bukan dajjal yang buruk, bukan jin yang buruk. Yang buruk adalah manusianya tidak mau, tidak rela illa liya'budun, kembali kepada Tuhannya. Maka manusia inilah rajanya setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Dirimu kah ataukah Tuhanmu? Bila Tuhanmu yang wujud, otomatis dirimu tidak ada. Bila yang ada hanyalah diri manusia kita, pasti Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, percuma iman-iman kita, takwa-takwa kita, percaya akidah kita, percuma semuanya. Kenapa? Karena kita belum Islam, karena kita masih ateis, tidak punya Tuhan, akan tetapi kita hanya bertuhankan, memberhalakan hawa nafsu kita sendiri di hati kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ilmu leluhur yang harus kita gapai, jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan selamat dan bahagia. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunianya, baik akhirnya. Apa? Karena di dunia dan akhirat sudah manunggal dengan Gustinya. Manusia sudah menjadi baju-baju Tuhannya. Maka kemanapun manusia diperankan, digerakkan, selalu senyum. Kenapa? Karena Allah paling tahu apa yang kebaikan bagi hambanya. Apa kebaikan bagi hambanya? Pasrah total jenderal kepada keputusan-keputusan Allah. Itulah hal yang terbaik bagi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan bersama-sama, baik di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam kehidupan ini dengan kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhaturkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang uluk salam sejak tadi di kolom komentar. Salam hadirnya. Bagi yang baru hadir, bisa diikuti kembali kajian-kajian paparan Uripe Allah di YouTube, ketik Uripe Allah. Ulang-ulang kaji di sana agar semakin bertambah kepahamannya. Ibarat pisau semakin tajam bila diulang-ulang apa yang belum dipahaminya. Jadi menimba ilmu itu harus kosongkan wadah kita. Jangan kita merasa punya ilmu. Itu akan memudahkan kita memahami apapun yang ada di uripe Allah. Bila kita masih merasa punya ilmu, maka tak akan masuk dan akan tumpah-tumpah. Tak ada faedah dan manfaatnya bila kita masih jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudaraku yang mau naik ke atas bersama saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Kang Mas. Dari mana ini Kang Mas ini? Perkenalkan, nama saya Anggit Kiai. Siapa? Jawa Tengah, Tegal. Anggit. Siapa namanya? Anggit. Alhamdulillah. Saya Abdul Halim. Tinggal di Langkat, Sumatera Utara. Sudah hampir 3 tahun ini. Asli kelahiran saya di Jawa Timur, Pasuruan tepatnya.
Itu Kang Mas. Silakan apa yang mau ditambah-tambahkan, mungkin apa yang dikaji tadi kurang sempurna bisa disempurnakan. Silakan Kang Mas. Kalau sudah kepahaman seperti ini, apakah bisa disampaikan terhadap saudara ataupun teman-teman sendiri atau harus didiamkan sendiri? Mohon petunjuk. Jadi yang tahu itu hanyalah diri kita sendiri. Kita ini jadi nabi atau jadi rasul. Kalau di dalam hati kita jadi nabi, ya kita menikmati apa yang kita pahami sendiri. Kenapa? Karena kita tidak diutus untuk menyampaikan. Tapi kita memaksa, kalau kita tidak diutus untuk menyampaikan, memaksa menyampaikan, itu akan menjadi fitnah bagi kita, ya kan? Betul. Kita dianggap sesat, kita dianggap gila dan sebagainya. Jadi yang tahu itu semua diri kita sendiri. Kenapa? Karena qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri di mana? Di dalam setiap ciptaan-ciptaannya, ya kan? Betul, ya. Jadi kalau diutus, ya ikuti aja, ya sampaikan yang sekiranya mudah dipahami. Di kajian-kajian ini kan tidak ada yang susah, semuanya mudah, ya kan? Ya, betul. Mudah. Kita Karena bahasa, iya dari atas bahasanya. Jadi dari atas turun ke bumi, menyinari ma'rifatullah, menyinari hakikatullah, menyinari thariqatullah, menyinari syariatullah. Jadi manusianya wajib tinggalkan syariat, wajib tinggalkan thariqah, wajib tinggalkan hakikat, wajib tinggalkan ma'rifat, bahkan wajib meninggalkan manusianya sendiri. Iya enggak? Harus benar-benar telanjang, Kiai. Iya. Kalau dari bawah enggak telanjang manusianya, iya kan? Ya, muter aja, ya. Kapan sampai nih? Iya, maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama maknanya awal keberadaan diri manusiamu di bumi ini harus tahu dari mana kamu berasal. Harus tahu, harus bermakrifat. Makrifat itu apa sih? Tahu, sadar bahwa diri kita hanya makhluk. Kalau kita hanya makhluk, berarti duduk kita siapa? Kalau kita hanya makhluk, bicara kita siapa? Kalau kita hanya makhluk, apa yang kita kerjakan siapa? Apa enggak otomatis lillahi ta'ala itu semua, ya kan? Betul, ya. Nah, tinggal mengembalikan posisi. Aku selama ini kan jadi sang kholik, tapi tidak terasa, tidak disadari, ya kan? Betul, ya. Sholat ciptaanku, memandang ciptaanku, menjadi ustadz bisa berkalam-kalam, aku yang punya ilmu. Bila ilmu masih dikuasai oleh manusia, tetap sedikit ilmunya, sempit. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan setetes dari air yang di lautan. Maknanya ilmu yang hanya setetes yang dibagikan kepada seluruh umat manusia ini kembalikan ke lautan. Agar apa? Agar tambah luas. Tidak ada putus-putusnya. Luas. Ya kan Kapas? Karena hanya Allah yang punya ilmu. Silakan. Mungkin ada. Silakan Kak Mas. Nyantai-nyantai sambil ngopi ya. Jadi apa, lanjutkan. Suaranya dekatkan Kak Mas. Menjawab saudara-saudaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kok putus-putus Kang Mas suaranya Kang Mas? Ya ini Kiai, betul. Kami ada statement seperti ini Kiai. Kok putus-putus lagi? Yang di bawah, ya di komentar pun bisa kirimkan statementnya. Kita kaji bersama, kita sama-sama belajar.
Ini suara saya apa masih bisa dimonitor? Masih bisa dimonitor. Iya. Mungkin ya punyanya Kang Mas ya yang kadang muncul tenggelam ya kan. Ya lanjut Kang Mas. Statementnya apa? Statementnya seperti ini. Waalaikumsalam Bang Udin. Lanjut. Nge-lag lagi. Ayo silakan yang lainnya. Bersediakah naik bersama saya di atas? Assalamualaikum. Ini Kiai, suaranya putus-putus Kiai. Sekarang muncul sudah. Sekarang muncul. Lanjut. Jadi yang agak dekat ke mic-nya ya, biar terdengar oleh pemirsa, sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum, Kang Mas. Bentar, Kak, ambil headset dulu. Dari manakah, Kang Mas? Ya, suaranya kok kecil, Kang Mas yang baru hadir ini. Apakah suara saya agak kecil ya? Diterima kira-kira? Ini ada pertanyaan dari Bang Udin. Sebetulnya siapakah yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wardi. Hadir. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, silakan siapa dulu nih? Silakan. Ini Kang, ini baru apa? Masih tenggelam. Silakan Kang Mas Wardi, silakan. Ya, ini izin bertanya Tuan Guru. Mohon mungkin kalau salah diluruskan. Ya, kita belajar bersama-sama ya kan. Manusia itu kan berasal dari yang kodim ya Tuan Guru. Betul. Dari yang kodim, kemudian dia johir menjadi alam semesta, termasuk kita ini kan dari yang kodim, lalu berubah makhluk. Lalu kenapa makhluk itu berubah menjadi hadas atau hancur gitu, arti baru. Padahal dia berasal dari yang kodim. Ini jelasnya bagaimana ya? Sudah? Sudah Kang Mas? Ya sudah itu. Tolong pencerahannya. Kenapa manusia itu yang mana asalnya manusia itu dari yang kodim, maknanya dari Allah. Akan tetapi kenapa manusianya itu disebut atau dihukumi hadas, baru, fana, hancur. Kenapa? Karena manusianya di dalam hatinya telah ingkar kepada yang kodim. Karena manusianya takut mengakui bahwa hidup dan badanku ini dohir batinnya Allah. Takut manusianya mengakuinya. Maka dihukumi hadas, baru, bahkan fana, hancur, tidak kekal. Kenapa? Karena manusianya telah menyaingi jadi Tuhan di dalam gentayangannya dunia ini. Ya tidak Kang Mas? Iya. Karena manusianya berkeyakinan, berakidah, beriman, bertakwa hanya kepada hawa nafsunya sendiri daripada Allah. Iya enggak? Iya. Yang ditunggalkan, yang diesakan di dalam hatinya, la mawjudan illa
Abdul Halim. Tapi tidak terasa ya tidak. Itulah sebabnya maka Allah hukumi hadas baru. Yakni hancur ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya. Ya hancur lebur. Ketika manusianya masih berkuasa di dalam hatinya, yaitu yang disebut mati hatinya itu. Setelah hatinya mati, dipendam di kuburan. Mana kuburannya? Badan yang telah lama diaku-akui sebagai milik Al-Halim inilah badan yang dari tanah. Di mana dipendam disiksa azab kubur? Ya jiwanya dipendam di tanah ini. Dan kemudian disiksa abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang Anda cintai. Yang selain Allah, ya enggak? Iya betul. Harta menyiksa kita, anak istri menyiksa kita, itulah fitnah Dajjal itu. Kenapa? Karena kita telah memusuhi, karena kita telah menyaingi yang bakok, dan karena kita tidak mau kembali kepada yang bakok, maka disiksalah kita dengan fitnah itu. Maka dari itu jangan ditunggu Dajjal. Dajjalnya sudah bergerak di sini. Kenapa diam saja kita? Nunggu yang tidak ada, yang ada dibiarkan. Iya enggak Kang Mas? Iya. Betul ya. Jadi memang berat. Kembali kepada Allah itu berat sekali. Harus apa? Ninggalkan dunia, ninggalkan harta, ninggalkan kepemilikan, ninggalkan malaikat malik. Apa malaikat malik? Yang mana kita selalu merasa memiliki semuanya, hidup dan badan milik kita. Ya itulah malaikat malik. Mukanya cemberut terus, sedih, gelisah. Kenapa? Takut. Di dalam kehidupan ini kita takut miskin, takut dihina orang, takut direndahkan orang, takut hilang jabatannya, takut hilang uang dan hartanya. Dan terakhir takut mati, ya kan? Ya itulah malaikat malik itu, jangan dicari. Betul, besok tidak ketemu. Betul, sekarang malaikat malik itu ada. Dan kalau kita berani hijrah kepada Allah, ya harus menjadi malaikat ridwan, rela, ridho bahwa hidup dan badan ini hanya la maujudan illallah. Ya harus cari gurunya sampai di area sana. Harus disinkronkan, jangan belajar sendiri lewat YouTube, jangan belajar sendiri lewat radio, lewat buku dan sebagainya. Harus ada guru yang membimbing agar Anda tidak salah paham. Kebanyakan orang yang tidak berguru akhirnya digurui, dimursidi, dituan gurui oleh hawa nafsunya sendiri. Lah kalau aku Allah, ngapain aku sholat? Masa Allah nyembah Allah? Akhirnya pemahamannya begitu, ya kan? Gagal paham ya. Betul ya. Gagal paham. Akhirnya kalau aku Allah, bebas aku mengambil harta orang lain. Kenapa? Karena itu juga hartaku. Aku berjudi, berzina, bebas. Kenapa? Karena aku Tuhan penguasa. Akhirnya kepahamannya di situ. Iya. Berarti tidak tambah jadi makhluk, tambah jadi kholik, tambah sesat, ya kan? Iya betul kan Guru, Masya Allah. Sesat. Tambah sesat karena salah paham. Yang dijadikan mursyid, yang dijadikan guru awake dhewe, ya dibela awake dhewe daripada membela Allah, ya kan? Iya. Betul ya. Betul. Kalau kita membela agama Allah, bagaimana mungkin kita bisa berlaku lagi? Apalagi jangankan berlaku makrifat. Hakikat toreko syariat saja kita tidak bisa lagi, apalagi maksiat. Anak bumi hancur lebur ya. Iya, itulah tempatnya enjoy saja, tenang. Yaitu surga di dalam menyaksikan hanya Allah yang berlaku atas diri dan diri yang di luar sana, ya kan? Enak akhirnya. Menyesatkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang merendahkan orang. Disitulah kebahagiaan manusia. Kenapa? Karena sifat fahsya wal munkar yang ada di dalam dada sudah dibersihkan, sudah dioperasi, bahasa Kanjeng Nabi Muhammad waktu akan di Isra Mi'rajkan, ya kan? Betul ya. Betul.
Ya pengajian pemaparan seperti inilah untuk mengoperasi hati-hati Anda. Supaya apa? Supaya bebas lepas miber kapanpun kepada Tuhannya. Ya kan? Sambil ngopi-ngopi Kang Mas. Sama saya lagi ngopi juga nih, tunggu. Ya kalau Sambil bisa pulang. on cam lah. On cam kalau bisa. Masanya saya saja on cam. Baru belum sampai dulu. Oh iya. Ini ada pertanyaan sahabat-sahabat kita yang di bawah. Sebetulnya siapakah yang lebih dekat dengan Allah? Nafsu setan, insani, atau manusia? Yang lebih dekat dengan Allah ya Allah sendiri. Contoh logika. Siapakah yang lebih dekat daripada Abdul Halim yang selama ini ngaku-ngaku yang memiliki hidup, ngaku-ngaku yang memiliki badan, ngaku-ngaku yang sebagai pencipta apapun yang kau kerjakan. Siapa yang lebih dekat? Ya kan setannya, ya kan Abdul Halimnya yang lebih dekat, ya kan? Karena yang tahu Abdul Halim ya Abdul Halim, yang tahu Anda ya diri Anda. Yang tahu Allah ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila yang jadi Tuhan masih manusianya, ya bagaimana mungkin manusia kenal Tuhannya sementara manusia masih jadi Tuhan. Maka yang dikenali ya hawa nafsunya sendiri, ya kan Kang Mas? Iya betul. Silakan apa yang mau diungkap lagi orang. Silakan Kang Mas. Bahwa yang bertanya apa yang mau Pak Usman. Apa pertanyaannya, Kang Mas? Pak Usman bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Yai, mau nanya bagaimana caranya mengenal Allah yang sesungguhnya? Bagaimanakah cara mengenal Allah yang sesungguhnya? Bukan Allah sebutan, bukan Allah yang halusinasi selama ini, ya kan? Bagaimanakah caranya mengenal Allah yang sesungguhnya? Maka ya kembalilah kepada ilmu leluhur. Siapakah leluhur kita? Kalau tidak ada Allah, tidak ada hidup, tidak ada uripi Allah, apa kita ada? Kalau tidak ada Allah, tidak ada uripi Allah, apakah wujud badan kita yang ada? Kalau tidak ada Allah, tidak ada uripi Allah, apakah kita tahu bahwa kita manusia, dan apakah kita tahu bahwa namaku Abdul Halim dan nama Anda semua? Berarti yang kenal kita kan yang menciptakan kita, ya enggak Kang Mas? Izin pamit monggo. Jadi maknanya untuk mengenal Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, ya relakan dirimu, korbankan dirimu, sembelih dirimu. Untuk apa? Dikorbankan, dihaturkan kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah kalau sudah dikorbankan maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau sudah dikorbankan otomatis ya hanya Allah yang ada. Yaitulah Allah yang sejati. Ketika manusianya sudah tidak ada lagi, ya tidak Kang Mas? Betul Kiai. Sangat mudah. Kalau kita kaji dari Allah mudah. Tapi kalau kita kaji dari hawa nafsu punya kepentingan sendiri-sendiri, ya kan? Jangankan lain agama, sama-sama agamanya mungkin saja rebutan benar, ya kan? Lanjut Kang Mas. Bukan. Ya, mungkin gini Kiai. Seorang salik akan menuju ke Allah kan rata-rata ada yang mau bersuluk dengan usaha atau kolwat. Iya, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Itu pun juga ada makomnya juga, ada yang difana, insanil kamil sampai ke balik. Nah, apakah seseorang yang mungkin menurutnya sampai bisa diceritakan kepada yang lain bagaimana perjalanannya seseorang itu wusul kepada Allah, apakah bisa disampaikan atau dikonsumsi sendiri? Mohon diterangkan ya.
sudah diterangkan tadi. Tadi Anda posisinya sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai rasul yang diutus? Kalau Rasul sebagai yang diutus nabi, gimana? kalau Anda sebagai nabi, ya maknanya Anda bila Anda diutus di dalam hati Anda untuk menyampaikan ini dan Anda dimampukan oleh Allah, ya itulah utusan. Ya kan? Betul, Kadang ada orang yang paham tapi tidak bisa menyampaikan, ya itulah posisi sebagai nabi, hanya menikmati kepahaman ini untuk dirinya sendiri. Betul, Kiai. Ya, kalau Anda memaksa, akhirnya jadi fitnah. Akhirnya Anda tambah dihukum, ya kan? Karena bukan makomnya kok Anda maksa, ya kan? Betul, Kiai. Nah, itulah maknanya. Jadi untuk kembali kepada Allah itu, kalau kita sudah suhudul wahdah bil kasrah wa suhudul kasrah bil wahdah, maka perjalanan seluruh manusia tidak ada yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah di posisi ahad jadi air, mana mungkin air menyalahkan ikan yang bergerak apapun di dalam air. Sedangkan air pencipta ikan itu sendiri, ya ada. Betul, Kiai. Tapi kita bila posisi yang bukan di air, tapi kita sebagai posisi sebagai ikan, sebagai manusia, maka manusia saling menjelek-jelekkan yang lainnya. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada ikan yang lain, ya kan? Betul, ya. Kalau posisinya sebagai ikan, maka dari itu kadang ada yang posisi jadi ikan, jadi air. Ya indah, itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya, ya kan? Sangat betul, ya. Indah ya. Indah. Jadi memang orang-orang yang sudah sampai di sini ada dua sudut pandang. Kang Udin, assalamualaikum. Kang Udin, assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Jadi manusia bila sudah sampai kepada hakikat Tuhan yang sebenar-benar Tuhan pencipta diri manusianya, maka akan dikaruniai dua mata. Tidak satu mata lagi seperti Dajjal. Kalau mata satu hanya Dajjal, di atasnya ada kafak, selalu kufur kepada pandangannya. Kenapa? Karena yang dipandang hanya yang selain Allah, dunia. Iya kan? Betul, Kiai. Jadi bagi manusia yang sudah sampai di makom air, maknanya di makom ma'ul hayat, maka punya dua pandangan, pandangan dohir dan batin. Pandangan dohir membuktikan kewujudan makhluk, pandangan batin menghancurkan kewujudan makhluk, maknanya tanpa Allah maka semuanya tak akan terwujud. Ya enggak? Ya, sangat ya. Alhamdulillah. Silakan apa yang mau disampaikan lagi. Nyantai. Belajar bersama, saya pun juga belajar. Sama seperti Anda. Yang bedakan saya dan Anda, kita ini satu di dalam lillah. Siapapun manusianya, itu semuanya kekasih Allah. Ya enggak? Betul, Kiai. Siapapun manusianya itu Rasul Allah. Siapapun manusianya itu Khalifah Allah. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada manusia itu beres. Ya tidak? Betul, Kiai. Jadi kalau kita masih menilai-nilai manusia, memburukkan manusia, mengkafirkan manusia, otomatis kita sesungguhnya telah menjelek-jelekkan diri kita sendiri, mengkafirkan kita sendiri. Kenapa? Karena kita buta siapa dia. Monggo, yang lain gantian. Ya Bapak Udin, salam kenal Bapak Udin. Ya Bapak Udin. Jadi ilmu leluhur ini yang dimaksud.
bukan dari ilmu leluhur dari bin ini, bin itu, ya kan? Jadi maknanya ilmu leluhur itu penguasa yang menghidupi bin ini, bin itu tadi. Bukan sosok wujudnya, tapi sosok yang mewujudkannya itulah leluhur yang kita tempat untuk kita kembali, ya kan, Mas? Itu hakikat leluhur kita ya, Jadi kita tidak sibuk-sibuk cari yang di luar. Kenapa? Karena kitabullah, ayat-ayatnya Allah ada di dalam diri setiap manusia. Siapapun orangnya tidak bisa menyangkal. Meskipun dia orang ateis, tidak akan bisa menyangkal ini. Kenapa? Karena ini kitab sejatinya. Ya tidak, Kang Mas? Betul. Kalau Al-Quran, hadis, Alkitab bisa ditolak oleh manusia yang bukan pengikutnya. Tapi kalau kita bacakan kitab dirinya sendiri, asal usulnya, maka manusia siapapun tak akan pernah menolak. Karena memang sejatinya ya begitu perjalanan manusia. Jadi pertanyaan Kang Mas tadi, kenapa manusia itu dari Al-Qadim kok dihukumi hadas? Karena manusia ngaku-ngaku jadi Al-Qadim di dalam dadanya, ya enggak? Bisa dipahami? Jadi maknanya manusia selama ini mengaku-ngaku sebagai Al-Qadim itu apa? Selama ini kan seolah-olah kan kita lebih dulu daripada Allah. Secara logikanya kan kita baru kenal Allah baru ini dulu. Kita tidak kenal Allah, ya kan? Berarti kan Allah lebih dulu, kita lebih dulu daripada Allah, ya kan? Betul, Kiai. Iya, betul. Sehingga sifat-sifatnya. Mau cerita ini, Kiai? Iya, silakan. Jadi ada seorang insan perjalanan salik menuju Allah. Asal mulanya itu dia duduk di Toriko selama 11 tahun. Toriko. Nah, setelah duduk di Toriko, dia tetap Samina watokna sama guru mursyidnya. Ya mestinya Samina begitu. watokna sama guru mursyidnya. Sehingga insan tersebut malamnya itu bermimpi ketemu guru mursyidnya dengan keadaan tersenyum. Kemudian ketemu lagi, disampaikan lagi, bertemu dengan mursyid, agar mencapai ke bako. Begitu, Kiai. Nah, perjalanan suluknya itu setelah selesai 40 hari, tiba-tiba seorang insan itu badan, mulut, semua anggota badannya itu tidak bisa digerakkan ataupun tidak bisa berbicara. Dia diam saja. Saat dia melaksanakan sholat, kemudian hati yang biasanya dia zikir jahar, lisannya tidak mampu untuk zikir jahar. Nah, di dalam hatinya itu, halo Kiai, putus-putus ya? Iya, enggak, jelas, lanjut. Nah, terus di saat si salik itu sedang sholat, setelah sholat, lisannya itu tidak mampu untuk zikir jahar. Yang biasanya dia itu melakukan zikir jahar. Dia merenung, dia diam. Kemudian hatinya itu zikir seperti ini, ya. Anallah. Itu dalam hati. Padahal dia tidak tahu zikir apa itu. Kemudian dia berjalan, setelah berjalan, kemudian tidak tahu mengapa melihat sesuatu di YouTube itu ada konten yang maksud ahad di dalam ahadiyah. Nah, setelah dia menyimak konten tersebut ahad di dalam ahadiyah, seolah-olah itu Allah sedang menuntun dia untuk diberi kepahaman insan itu untuk apa yang dimaksud ahad di dalam ahadiyah. Nah,
Setelah itu dia masih hatinya itu berzikir seperti itu, anallah, anallah. Nah, setelah dia berpikir seperti itu, dia masuk kamar. Setelah dia masuk kamar, lalu dia itu duduk merenung, duduk dengan sendirinya, pintu dikunci, kemudian hati itu tetap berzikir, anallah, anallah, anallah. Nafasnya itu semakin berat, hingga ya di dalam lisannya itu mau mengucap subhanallah, tapi hati itu berucap subhani, subhani, subhani itu ya. Nah, setelah itu dia itu duduk, kakinya sudah tidak bisa bergerak, tangan sudah tidak bisa bergerak, mulut terkunci, mata melihat ke atas, dan lama-lama mata itu terpejam dengan dia nggak bisa ngapain-ngapain, nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian dia itu berganti dikirnya di dalam hati itu berucap sendiri, la ilaha ana, begitu Kiai. Kemudian dia tertidur sampai dikirnya berhenti sendiri. Nah, dia dibangunkan dengan suara, sudah selesai, dan itu pun ada yang membangunkan seperti begitu. Dijelaskan dia. Memang bagi pelakunya sendiri, bahkan bagi manusia yang mendengarkan, para sahabat-sahabat yang ada di live ini yang mendengarkan apa yang Anda ceritakan, mantap, hebat, ya enggak? Orang yang Anda ceritakan orang hebat, ya kan? Kelihatannya orang itu hebat, kelihatannya eto koyok wis tajali koyoi. Sekarang saya jelaskan ke Anda. Nama Anda siapa, Kak Mas? Saya contohkan nama saya aja ya. Abdul Halim. Abdul Halim. Kalau saya sudah tahu bahwa diriku, hidupku, badanku Abdul Halim, ngapain lagi aku nyebut-nyebut aku? Aku Halim, aku Halim, aku Halim, aku Halim. Bahkan di dalam dadaku, aku Halim, tiada Tuhan selain Halim, Maha Suci Halim. Ngapain aku sebut-sebut lagi kalau sudah tahu aku Halim? Bisa ditangkap? Iya betul, bisa dulu. Kalau masih disebut-sebut kan berarti kan masih jauh. Masih ada dua sosok. Maknanya kalau masih disebut-sebut kan berarti bukan ada dua sosok, masih satu, semuanya satu. Masih hawa nafsunya yang nyebut-nyebut. Menyebut dan yang disebut. Iya, maknanya tidak ada dua sosok. Satu sosok, Esa. Kalau tidak hawa nafsunya yang ada, ya Allahnya yang ada. Kalau tidak Allahnya yang ada, ya hawa nafsunya yang ada. Tergantung yang Esa di dalam dada kita siapa. Hawa nafsu apa Allah, ya kan? Iya. Betul, Kiai. Kalau yang Esa hanya Allah, ngapain hawa nafsu nyebut-nyebut seolah-olah bisa mengingat Allah? Betul, Kiai. Jadi maknanya kalau aku sudah tahu Abdul Halim, masa aku masih bilang yang duduk Halim, yang makan Halim, yang sholat Halim, yang kerja Halim, yang zikir Halim, ngapain lagi? Ya enggak bisa enjoy manusianya. Kalau disiksa-siksa terus, ya enggak, Kang Mas. Ma'rifat itu enjoy saja. Kenapa? Bebas dari manusianya. Kalau manusianya, maka dari itu kebanyakan manusia, termasuk saya selama ini, terbentur dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa nerobos manusianya. Yang bisa menerobos laisa kamitslihi syai'un hanya Allah. Manusianya tidak bisa. Apa maknanya? Allah tidak serupa dengan apa-apa dan Allah tidak serupa dengan siapa-siapa. Bila Allah tidak serupa dengan apa-apa dan bila Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, sampai kapan kita ketemu Allah?
Kalau yang tahu apa-apa, kalau yang tahu siapa-siapa hanya diri kita sendiri. Ya kita selalu ketemu hawa nafsu saja selama ini, ya kan? Betul ya. Tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Kenapa? Karena yang sesungguhnya laisa kamitslihi syai'un itu bukan Allah, tapi manusianya. Manusianya itu bukan apa-apa, manusianya bukan siapa-siapa. Aku yang apa-apa, aku yang bersiapa-siapa atas manusia. Itulah ketemu sudah. Kalau manusianya mampu menerobos laisa kamitslihi syai'un. Kang Yohan, salam. Assalamualaikum Kang Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bermudzakarah dengan para sahabat-sahabat ini. Lanjut. 5. Belajar bersama, ya kan Mas? 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami dan bisa dimengerti apa yang Kang Mas tanyakan dan jawabannya tadi, Kang Mas? Sudah, ya. Jadi nggak semuanya seorang salik itu nggak semuanya seorang salik itu sesuai yang seperti itu kan? Ya, maknanya ya masih diperjalankan, di perjalanan kemakhlukannya, masih manusianya yang merasa berzikir, anallah, masih manusianya yang berzikir. Kalau manusianya sudah tidak berzikir, ya sudah tidak ada zikir lagi, ya itulah fana'ud dzikri, hancurnya zikir. Kalau sudah manusia sudah tidak bisa berzikir lagi, bagaimana mungkin manusia yang bisa mengingat Allah, sedangkan yang ada hanya Allah. Ya enggak, Kang Mas? Kalau sudah yang ada hanya Allah, buat apa ngaku-ngaku lagi bahwa aku Allah? Kalau sudah Abdul Halim yang ada di dalam dadaku selama ini, sebelum kenal Allah, ngapain aku ngaku kemana-mana aku sebut Halim. Ronok gawe ini ya enggak, Kang Mas? Betul kan? Kalau aku sudah tahu bahwa diriku Halim, enjoy saja, diam saja, ngapain saja, otomatis aku tahu bahwa semua itu hanya aku yang bergerak, ya kan? Ya itulah yang dimaksud enjoy saja itu. Ma'rifatullah itu enjoy ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Tapi kalau manusianya masih merasa makrifat, ya disiksa terus. Disuruh jaga-jaga Allah terus, nyebut-nyebut terus, zikir terus. Dikira Allah tidak bisa berzikir apa? Ya enggak, Kang Mas? Ayo dilanjut, silakan. Berarti wis gak nyebut-nyebut lagi ya, sudah diam aja. Tapi dengan kesadaran, orang mati apa bisa nyebut? Orang mati apa bisa sadar? Ya. Lah, kalau sudah tidak bisa, ngapain lagi kalau udah enjoy saja? Enjoy saja. Ya kan? Jadi memang maknanya kita sholat itu disuruh enjoy sebenarnya. Allahu Akbar, setelah Allahnya maha besar, enjoy saja. Mati ya kowe. Menengo, tak aku yang memperjalankan kamu, aku yang gerak no kowe. Tapi selama ini kan kita tidak mau. Ini aku yang gerak, aku yang bisa ucapkan Allahu Akbar, aku yang bisa berzikir Allah, aku yang bisa sholat. Nah ini kan jaga-jaga Allah. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita ini, Titik Haryanti. Assalamualaikum, maaf mau tanya bagaimana yang dimaksud insan kamil, mukamil, manusia yang sudah ketemu dengan hakikat diri sejati manusianya apa? Makhluk. Jadi kalau manusia sudah kamil mukamil, duduknya sudah bukan duduknya makhluk. Melemparnya sudah bukan melemparnya makhluk. Memandangnya sudah bukan memandangnya makhluk. Akhirnya kemanapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, pendengaranmu, hatimu, perasaanmu, ya disitulah aku. Itulah insan kamil mukamil, manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Hanya itu tujuan seluruh manusia, ya kan? Tajalinya Allah sempurna berarti. Nah, bagaimana mungkin kita belajar caranya tajali apa ya?
Oh, kita bukan Tuhan kok mau belajar tajali. Ya biar Tuhan yang tajali pada saya. Ngapain saya yang tajali kepada Tuhan? Aku ciptaan Tuhan. Betul ya. Enak kan? Enjoy kan? Ngapain aku nyembah kepada Tuhan, ngabdi kepada Tuhan? Tuhan yang nyembah dan ngabdi kepadaku. Apa buktinya? Kalau aku tidak dicipta Tuhan, ya tidak dipakai Tuhan, ya kan? Betul. Maknanya mengabdi di sini sama halnya Anda punya HP. HP itu tidak tahu bahwa dirinya HP. Yang tahu namanya HP hanya Anda. Selama ini Anda jaga HP, membersihkan HP. Bila di dalamnya ada virus-virus, Anda yang membersihkan. Bila rusak, Anda yang membenahi. Bila baterainya lobet, Anda yang mengecas. Itu yang dimaksud pengabdian Anda kepada HP. Bukan HP-nya yang mengabdi kepada Anda. Ya enggak? Masuk akal? Iya, iya. Lah kalau HP-nya, iya kalau HP-nya bisa mengabdi kepada Anda, bila HP-nya bisa menyaksikan, bisa syahadat kepada Anda enak. Kemanapun HP-nya ngintil wae. Koyok bayangan yang selalu ikut kemana saja, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau HP ini tidak ku abdi, tidak ku sembah, maknanya tidak ku jaga, tidak ku rawat, tidak ku pelihara, taruh di sebentar saja, 1 menit hilang. Kalau bukan saya yang jaga HP, ya enggak? Betul, Kiai. Karena HP tak bisa jaga dirinya sendiri. Sama manusia tak akan pernah bisa menjaga dirinya kecuali yang menciptakannya. Lah kalau sudah Allah yang berkuasa atas diriku, yang wusul, yang tajalli, yang mi'raj, ngapain aku yang melakukan itu semua? Wong aku hanya makhluk. Ya biar Allah yang ngerjakan itu semua. Aku tak enjoy saja nyakseni, lihat ayat-ayat Allah, ya kan? Dengan kata-kata seperti hiduplah, hidup bersenang-senang. Maknanya di sini jangan salah paham senang-senangnya. Maknanya diperjalankan apa posisi kita, disuguhkan apapun di dalam kodok dan koder kita, yaitu harus terima ing pandum, pasrah total sentral. Dengan pasrah itulah kita merasa bahagia. Tapi kalau kita tidak pasrah, pasti sengsara, ya kan? Yaitu yang dimaksud enjoy itu. Jadi semua apa yang diberikan, disuguhkan pada kita, nikmati saja. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Bila prasangka hambanya tidak nikmat, sengsara, sedih, menderita, ya itu dapatnya. Tapi bila ya, bila hambanya rela ridho dengan ketentuan Allah yang terjadi atas dirinya, ya maka akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Bagaimana prasangkamu terhadapku, kata Allah. Kau sedih dengan apa yang kusuguhkan, apa kau bahagia dengan apa yang kusuguhkan. Semuanya tergantung manusianya menerimanya. Ya enggak, Kang Mas? Betul, Kiai. Assalamualaikum, kabiltu jasanggi bangko sami-sami belajar. Bisa dipahami kan, mudah kan ya? Kalau kita belajarnya dari atas enak, kalau lewat Allah. Tapi kalau lewat manusia, bulet, ruwet, pening, ndak teko-teko, ndak sampai-sampai. Kenapa? Menungsone rumongso paham, menungsane rumongso ngerti, menungsone rumongso wis tutuk. Ya ini tidak akan bisa sampai kepada bisa menembus Allah laisa kamitslihi syai'un. Ternyata adanya apa-apa, ternyata adanya siapa-siapa, termasuk adaku. Ya inilah tanda nyatanya Allah, ya kan? Tapi manusia tidak berani ngakui ini. Bagaimana mungkin manusia disebut iman, takwa, masuk ke dalam agama Allah, wong ngakui pangerane wae wedi. Wedi kafir, wis kafir kok wedi kafir, wis murtad kok wedi murtad. Aneh kita ini, ya kan, Mas? Mungkin gini, kayak dari para penonton, mereka kan bertanya-tanya, kita akan mengkaji dari yang di atas, dari atas langsung dikaji. Nah, mungkin dari para salik kan mereka ada para guru musiknya, mungkin
Iya, dikir-dikir ketentuannya kan, mau jalan-jalan mana kan begitu kan Kiai. iya, Nah, betul. untuk saat ini yang lagi mungkin kajian tasawuf yang lagi trans Iya, sanatnya masih Kiai. sambung Mohon kepada dijelaskan. makhluk, ya kan? Sanatnya masih sambung kepada makhluk. Ya selamanya akan tersiksa, akan merasa berat perjalanannya, ya kan? Setelah baiat diutus, pikir ini segini, sekian ribu, ya kan? Betul. Maknanya baiat itu supaya apa? Supaya tidak terbebani apa-apa lagi, apalagi zikir. Hidup dan badan saja sudah tidak miliki lagi, apalagi zikir. Itulah hakikat baiat, itu lepas bebas, enjoy saja. Ketika manusianya yang merasa berzikir, nanti akan ditemui dengan khotam-khotam yang malah tambah menyesatkan. Kenapa yang dimuliakan manusianya mempelajari atau kembali kepada ilmu leluhur? Siapa ilmu leluhur yang dikaji yang selama ini diikuti manusia? Ilmu leluhurnya setan, sombong kepada Tuhannya. Akhirnya ya, dapat ujian yang iya. Jadi manusia yang sudah benar-benar kembali kepada Allah sudah tidak diuji lagi. Enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya hanya Allah, kodarnya Allah. Aku enjoy saja. Ngapain aku mikirin itu? Adanya ujian pun pasti akan ada penyelesaiannya. Kenapa? Allah mengadakan dan Allah mentiadakan. Ya enggak, Kang Mas? Betul. Allah yang memberi masalah, Allah juga yang karena yang paling tahu diri kita hanya Allah. Ngapain kita ingin cari tahu Allah, ya kan? ikut campur. Makanya orang yang sudah bersahadat adalah orang yang sudah tidak bersahadat. Orang yang sudah sholat adalah orang yang sudah tidak sholat. Apa maknanya? Sudah tidak ada pengakuan di dalam dirinya bahwa apa yang berlaku itu manusia. Yang sahadat ya bukan manusianya, yang sholat ya bukan manusianya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu tujuan sholat. Ya kan? Betul. Gampang kan dipahami kan? Nggak rumit kan ya? Ini maksudnya mungkin gini Kiai, mungkin iya. Hilangnya merasa. Tapi untuk bahasa-bahasa yang mungkin belum paham, hilangnya merasa, cuma tetap sholat gitu. Iya, betul. Maknanya tidak merubah syariat yang dulu. Syariat yang dulu tetap, akan tetapi syariat yang dulu kan syariat tunas. Betul. Iya. Toreko tunas, hakikat tunas, makrifat tunas. Itu yang berubah setelah dikasih bimbingan-bimbingan baiat dari guru-gurunya. Setelah dibimbing oleh gurunya, dilepaskan, dikorbankan manusianya demi Allah, maka syariatnya sudah syariatullah. Sama dengan para nabi dan rasul. Apa bedanya? Betul ya. Torekonya sudah torekotullah. Apa bedanya dengan para nabi dan rasul? Hakikatullah, ma'rifatullah ya sama. Kenapa? Karena hidup yang ada pada nabi dan para rasul sama dengan hidup yang ada di setiap manusia. Enak kan? Enak. Ya inilah ilmu selesai itu inilah. Semua apa yang dikaji seluruh manusia, ending-endingnya ya di sini. Enjoy saja. Kalau masih manusianya tidak bisa enjoy, berarti kan manusianya masih jadi malik. Jogo Allah, jogo api neraka, ya kan? Betul ya. Dikiri dijogo, ilingi dijogo. Maka dari itu, afdalul dzikri fa'alam annahu, seagung-agungnya zikir, ketahuilah wahai manusia, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Maka tiadakan dirimu supaya dirimu tidak jadi Allah, supaya tidak kepanasan di dalam anar. Itulah ilmu puncaknya para nabi dan para rasul itu, imannya seperti itu.
Jadi sama ketemu meskipun kita 14 abad jaraknya dengan Nabi Muhammad, tapi secara iman, secara takwa, secara keyakinan ketemu langsung. Ada. Langsung. Betul. Kenapa? Kalau sudah paham. Iya. Kan kalau sudah paham, mengetahui bahwa kita ini dari ketiadaan, terus diuji, mengapa harus sakit? Mengapa harus merasa paling buruk sendiri, merasa tidak adil untuk dirinya sendiri. Nah, jika seperti itu, maka itulah rasa adamu, rasa wujudmu. Iya, supaya apa? Supaya manusianya rela mati demi Tuhannya. Ya itulah mati syahid, itu mati di dalam penyaksian. Jadi bukan kematian di sisi Tuhan itu bukan matinya raga. Kalau kematian paham manusia kan matinya raga, tapi di sisi Allah pemahaman kematian itu matinya jiwa, matinya hati, keras lebih kerasnya batu. Maka kalau hatinya sudah mati, ya dikubur, dipendam di kuburan. Mana kuburannya? Ini loh, yang selama ini kita aku nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini, ya ini yang disiksa. Kadang tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri. Apa maknanya? Seluruh amal yang engkau lakukan selama ini Anda potong-potong sendiri, Anda aku sendiri. Rauno gawe ini, iya enggak? Betul, Kiai. Makanya siksanya seperti itu ya, Kiai. Iya, abad dan abad selama-lamanya panas terus. Berarti surga neraka ndi? Besok apa saiki? Lek besok rauno goib. Senyoto saiki surga neraka hak katanya Allah, ya kan? Kalau surga neraka hak berarti ketika Allah wujud maka terwujudlah semua itu. Tapi ketika Allah ya goib kabeh, alam misteri. Yang marahi misteri itu kan manusianya yang penuh misteri, ya kan? Iya kan bro. Misteri. Assalamualaikum. Seperti itu. Iya, ndak halu lagi. Kenapa? Karena kajiannya dari atas. Jadi dari atas menyinari alam semesta. Bagi orang-orang yang sudah paham di sini, maka hidupnya enjoy saja. Melihat apapun, kejadian apapun, bencana apapun, senyum wae. Wis ero rahasiai. Wis dikira rahasianya itu di Sirul Asror. Iya, maknanya wis mati kok wedi mati. Ya ndak? Wis mati kok wedi mati. Kalau Anda sudah sampai di situ, Anda mati kapan Anda tahu. Anda kapan matinya Anda tahu kalau sudah di situ makomnya. Kapan matinya? Setiap detik per detik, setiap bangun tidur sampai tidur lagi mati terus, kan tahu matinya Anda. Yang tahu matinya Anda kan Anda sendiri, orang lain enggak tahu. Iya enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah yang dimaksud ilmu lepas sangkan paraning dumadi. Bahasa Jawanya. Kalau bahasa Arabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun orangnya kan semuanya kehendak Allah. Anda pun itu sebenarnya wali Allah. Tapi Anda tidak terima, Anda tidak percaya. Ya salahnya sendiri Anda tidak percaya kalau Anda wali Allah. Anda hanya percaya bahwa Anda wali setan. Walinya hawa nafsu. Walinya iblis. Ya kan? Wali yang selalu mensekutukan Allah. Jadi kita diciptakan jadi khalifah dunia. Iya. Tapi bagi Anda yang belum paham, jangan khawatir. Pasti suatu saat ya Anda paham sendiri. Kenapa? Anda dulu ujuk-ujuk tiba ngaku-ngaku, oh ini hidupku, oh ini badanku. Ibarat seumpama seolah-olah kita yang menciptakan hidup dan badan. Tanpa kita sadari. Apa buktinya? Semua pergerakan badan kita akui, aku yang berperan. Berarti kan seolah-olah kan kita pencipta hidup dan badan ini, ya kan? Ya, betul. Ya maka akan disiksa terus di dalam anar, di dalam jiwanya, di dalam badan ini panas terus, bergolak terus, iri, dengki, riya, ujub, fakhsya wal mungkar, semuanya ada di dalam genggaman manusia. Tapi kalau manusia sudah lepas, bebas dari manusianya, maka manusianya akan maksum, bebas, lepas dari dosa-dosanya. Kenapa? Ternyata
Mana mungkin manusia bisa berbuat dosa? Ya enggak? Bisa tah manusia berbuat dosa bila manusia itu mengenal dirinya yang la haula wala quwata illa billah. Anda punya dosa? Kalau Anda punya dosa berarti Anda ngaku jadi Tuhan tanpa Anda sadari atas apapun yang Anda kerjakan yang mengakibatkan Anda berdosa, ya enggak? Masih merasa punya dosa kan? Ya nikmatilah panasnya api neraka itu. Ya tidak bisa enjoy sampai kapanpun tidak bisa enjoy. Kenapa? Karena merasa punya dosa. Dan kenapa? Karena diri merasa tidaklah haula wala quwata illa billah. Aku begini kan berdosa. Waduh, akhirnya tertekan terus. Hidupnya penuh dengan penderitaan, takut. Nanti kalau mati bagaimana ya? Siksa kubur bagaimana ya? Padahal sudah dialami kok bayang nih sing raono. Yang tidak ada dibayangkan, yang ada tidak direken. Sama dengan Dajjal. Dajjal sing jarine akan datang besok. Yang tidak ada diimani, dipercayai. Yang ada sekarang yang sudah merajalela di dalam dada kita. Kok tidak diusir? Bahkan kita jadi sekutunya. Ya tidak Kang Mas? Ayo silakan Kang Mas. Yuk. Nyantai-nyantai wae. Kalau kajian dari atas seperti ini kebanyakan diam ya. Kenapa? Karena matuk yang kita PDW-DW ya enggak? Iya ya. Iya ya. Akhirnya Anda bisa membaca kitab diri Anda sendiri. Tidak ada perdebatan. Kenapa? Karena kitab Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda mau mendebat diri Anda sendiri? Iya enggak? Betul ya. Berarti mati itu enak apa enggak enak? Enak. Kenapa iblis dan setan selama ini membisiki manusia, ojo mati, matiku ra enak. Kenapa? Agar setan tetap kumpul dengan manusia. Iya. Maka dari itu setan membisiki pada hati manusia, ojo mati, matiku. Kamu ketemu siksa kubur, ditanya mungkar nakir, marrobuka, siapa Tuhanmu? Dibeden-bedeni maka manusia takut mati. Apa wedi ketemu pangeran. Takut ketemu Allah kok diarani sudah bertakwa. Bertakwa, beriman itu kan harus berani ketemu Allah, harus dibaiat diri ini. Kalau tidak dibaiat ya bangkang terus ya enggak Kang Mas? Maka dari itu iman, keyakinan. Kalau yang ditakwai, yang diimani gaib, berarti kita beriman kepada kebohongan diri kita sendiri ya kan? Yuk silakan. Ada yang bertanya silakan Kang Mas. Mumpung saya lagi enjoy ini. Dan saya tekankan lagi, kebanyakan manusia bilang begini. Kalau sudah belajar hakikat makrifat, meskipun puncak-puncaknya seberapapun, wajib turun lagi ke syariat. Iya enggak? Sering banyak seperti itu. Ya. Kalau manusianya sudah mencapai makrifat, masih turun ke syariat, apa bisa dijamin makrifatnya itu makrifatullah apa makrifatunas? Makrifatunas. Manusianya kembali menguasai syariatnya lagi, menguasai torekohnya lagi, menguasai hakikatnya lagi. Kenapa? Karena makrifatnya bukan makrifatullah, masih makrifatunas, pengakuan bahwa dirinya yang makrifat, ya enggak? Abal-abal ya. Jadi maknanya bagaimana mungkin manusianya bisa kembali ke syariat?
Wong syariatnya bukan syariatnya manusia. Jangankan syariat, wujud hidupnya manusia ini bukan wujud hidupnya manusia sendiri, ya kan? Iya. Nah, kalau hidup wujudnya manusia ini bukan wujud dan hidupnya manusia, yang bersyariat itu siapa? Yang bertoreko, yang berhakikat, yang bermakrifat, ya Allah semua. Manusianya enjoy, baik. Ya mungkin itu prasangka mereka aja Tuan Guru. Iya, maknanya kalau sudah sampai di ma'rifatullah, indah hidup ini, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi manusianya punya dua sudut pandang, sama dengan Allahnya. Apa maknanya sama? Allah menciptakan siang dan malam. Itu kan yang berlawanan, kan? Menciptakan kiri kanan atas bawah, sama. Menciptakan min dan plus. Kalau tidak ada min dan plus, tidak ada listrik. Nggak hidup ya. Nah, kalau tidak ada kanan dan kiri, seumpama tangan Anda taruh kanan semua, karena katanya tangan kanan itu lebih baik. Kalau tangan kiri ditaruh kanan semua, indah enggak? Pincang. Makanya khairihi wasarihi minallah. Jadi harus punya dua sudut pandang. Sudut pandang kemanusiaan, sudut pandang kepada Tuhan. Maknanya hablu minallahnya jelas, maka hablu minannasnya tambah jelas. Tapi kalau hablu minallahnya tidak jelas, Allahnya gaib, pasti hablu minannasnya juga gaib, tidak jelas. Apa perbuatan baik yang selama ini kita lakukan? Ternyata macek-maceki pangeran. Aku sholat, minim minta pahala. Aku sholat, ya Allah, ayo apa yang kubutuhkan, apa yang kucita-citakan, kabulkan ya, aku sholat. Minim lagi pingin pahala. Kayak Allah itu ada di genggaman kita. Kalah dengan kita, ya enggak? Iya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi Allah sendiri dalam dada kita, sehingga kita apa? Barter dengan Tuhan. Jadi sekarang inilah Anda baru tahu. Ternyata sholat ibadahku sejak akil balik sampai setua ini diterima apa enggak? Ditolak apa enggak? Anda yang tahu jawabannya. Bila yang ada diri Anda, wujud Anda, hidup Anda, bagaimana mungkin Allah bisa menerima amal yang Anda lakukan, sementara Anda nyembahnya bukan nyembah Allah, tapi nyembah Anda sendiri, ya enggak? Maka dari itu tangannya diputus sendiri, kakinya diputus sendiri, lidahnya dipotong-potong sendiri. Apa maknanya? Dusta semua yang kita lakukan selama ini, termasuk saya. Kenapa? Karena kita belum ketemu ilmu leluhur. Kita belum kembali kepada ilmu leluhur. Siapa itu? Ilmunya Allah, ya kan? Jadi bagi para sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini, apa yang di-live-kan di sini diunggah lagi ke YouTube, ketik Uripi Allah, kita ketemu di YouTube. Jadi tujuannya manusia, contoh enjoy itu begini kan Mas, contohnya ya. Anda tidur nyenyak. Anda ditawarkan uang 1 M. Anda tidak akan bergeming, ya kan? Anda tidak akan tidak akan respon. Anda tidur, ya kan? Anda enjoy saja, ya kan? Kemudian ketika Anda tidur, seluruh malaikat membawa parang, seluruh manusia membawa parang di hadapan Anda, menakut-nakuti Anda. Tapi Anda tidur, apakah Anda merasakan takut? Enggak kan? Enjoy saja. Kenapa? Karena kebahagiaan, karena kesedihan, karena kekayaan, karena kemiskinan bukan milikku. Kabena Allah, aku tak manut wae, enjoy saja, menyaksikan apapun yang diperhatikan Allah pada kita, ya enggak Kang Mas? Betul, Kiai. Enak kan?
Tidak ada pertanyaan lagi, sudah redam pertanyaan yang ada di dalam hati Anda. Kenapa? Karena Anda rela, ridho, Anda hanya diperjalankan Allah. Akhirnya mau tanya apa lagi kalau yang ada hanya Allah? Senyum, diem. Ya inilah yang dimaksud manusia selama ini tidak percaya kalau dirinya itu kekasih atau walinya Allah. Bahkan utusan-utusan Allah. Duduk, ini utusan siapa? Utusan hawa nafsu apa utusan Allah? Tergantung manusianya, ya kan? Betul, Kiai. Kalau duduk ini diutus oleh hawa nafsu, selamanya manusia panas menghadapi dunia ini. Itulah yang dimaksud alam barzah, alam hijab, alam dinding, yang mana manusia terhijab dari Tuhannya. Apa yang dihadapi? Ya matahari yang sekilan katanya itu panas. Kadang keringatnya sampai lutut, sampai pusat, sampai pundak, sampai menenggelamkan dirinya sendiri keringatnya. Apa maknanya? Kesibukan-kesibukan dunia selama ini sehingga menenggelamkannya, membuatnya jadi stres. Ya enggak, Kang Mas? Kenapa? Karena matahari yang di sini ini. Mataharinya bukan yang di atas, yang di sini. Kalau matahari yang sono, enggak mungkin. Dongeng. Ya enggak, Kang Mas? Pemahaman kita selama ini kan matahari yang itu. Dongeng itu. Apa kenyataannya? Coba matahari itu didekatkan ke sini. Ya hancurlah. Enggak ada manusianya. Ya kan? Enggak merasakan panas. Kenapa manusianya hancur? Tapi kalau hati yang ini, hawa nafsu ini, bisa merasakan terus manusianya abad dan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa itu? Baiatul akbar. Apa? Syakaratul maut. Puncak-puncaknya penyiksaan, puncak-puncaknya pengelombetan, ngelongkok. Yuk dilanjutkan, Mas. Wah, ayah air putih. Ayo Kang Mas gantianlah mudzakarah, yuk saling. Jadi pertanyaan satu akan membawa berkah dan hikmah bagi saya khususnya dan bagi para sahabat yang mengikuti di room ini. Yuk, meskipun Anda tahu tidak apa-apa dipertanyakan. Barangkali ada sahabat-sahabat yang belum memahami, ya kan? Mungkin Kiai seperti ini. Untuk para kita-kita ini pelaku setiap harinya itu pasang badannya itu seperti ini. Meniadakan diri saja. Assalamualaikum Yai, sedaya mawon. Maka dilanjut. Dari meniadakan diri nanti 10 menit lagi. Ya Pak Kang Mas. Barusan lagi ngobrol dengan anak ya Pak, diulang. Jadi seperti ini Kiai, mungkin untuk kita semua mungkin paham. berusaha terus meniadakan diri. Terus Apa yang dikatakan Syekh Abu Yazid Al-Bustami untuk meniadakan diri supaya benar-benar keakuan di dalam diri manusia itu lenyap. Katanya Syekh Yazid Al-Bustami. Betul Kiai. Ya. Lanjut. Meniadakan diri. Jadi biar nanti itu betul-betul bukan hidupnya diri tapi hidupnya Allah. Jadi ketika Tapi kita lagi dimarahi, kita akan merasakan sakit. Kita akan diam tersenyum. Berarti kan itu kan karena kita masih bersanatkan manusia, ya pasti begitu ya kan. Syekh Yazid Al-Bustami kan masih manusia, ya kan? Karena kita selama ini bersanatkan kepada makhluk, akhirnya ya masih terbakar, tidak bisa. Karena sanat kita tidak kepada hidup yang menghidupi Syekh Yazid Al-Bustami siapa? Ya uripi Allah. Maka bersanatlah kepada Allah. Tidak usah bersanat kepada siapa-siapa. Karena mereka semua yang diceritakan di kitab-kitab itu juga bersanat kepada Allah. Kalau tidak ada Allah ya tidak ada mereka, ya kan? Betul, Kiai. Kita lihat hidupnya. Nah, jadi maknanya kalau kita masih memandang
kewalian Syekh Yazid Al-Bustami, kita akan terperangkap. Kenapa? Karena kita masih bersanatkan makhluk. Maknanya begini, kalau kita langsung bersanad kepada Allah, apapun yang dilakukan Allah terhadap kita, kita dipuji orang, enjoy. Kita dimarah, dicaci, direndahkan orang, enjoy. Sama-sama enjoynya. Kenapa? Karena sanadnya sudah Allah. Allah yang di sini, Allah yang di sana, Allah yang di mana-mana. Itulah yang punya peran, yang punya panggung sandiwara, ya enggak? Iya betul. Contoh, Anda merasa marah, itu marahnya Allah apa marahnya Anda? Allah. Anda tak akan pernah bisa enjoy bila marah itu marah Anda. Tapi Anda bisa enjoy ketika Anda sudah marah, baru ingat, iya, aku marah kan tadi, ya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa marah bila aku tak dihidupi Allah, ya enggak? Betul. Nah itu kalau bersanadkan langsung Allah akan terjaga. Iya betul. Akhirnya sadar. Kalau bersanadkan manusia otomatis kepahamannya, makrifatnya masih makrifatun nas, bukan makrifatullah. Ya, betul. Bila hanya Allah yang makrifat, Allah lebih tahu akan diriku. Aku enjoy saja apa yang diperlakukan Allah kepadaku. Aku sabar milik Allah. Aku marah milik Allah. Aku enjoy saja di dalam itu semua. Yang penting aku kembalikan. Aku paham atau tidak paham. Aku sabar atau tidak sabar atau marah. Ini milikmu ya Allah, bukan milikku. Ngapain aku susah-susah lagi memikirkan itu semua kalau semua itu bukan milikku, ya tidak Kang Mas? Iya betul. Oh ya, saya mau izin dulu Tuan Guru. Mohon maaf. Ya. Saya udah 10:30 nih mau kerja. Alhamdulillah. Ya sama-sama Kang Mas juga saya. Ya. Amin. Sama-sama. Saya pun juga mau ada keperluan. Besok kita bisa berjumpa lagi ya Kang Mas ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sama-sama Tuan Guru. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.